Crystal, kamu adalah salah satu mahasiswa paling berbakat di bidang Semiconductor Institute kita. Dan makalah akademismu menang penghargaan internasional besar. Proyek penelitian yang sedang kamu kerjakan sudah lebih dari setengah selesai. Bisa dibilang, dalam waktu dekat, kamu akan memenuhi syarat untuk posisi setara profesor. Masa depanmu cerah, waktu untuk fokus pada kariermu. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan cuti? Maaf, Profesor. Aku hamil. Hamil? Siapa ayahnya? Aku diadopsi oleh keluarga Shen dari panti asuhan. Untuk mengamankan keuntungan bagi keluarga Shen mengirimku ke ranjang seorang pria asing. Bapak Johnny, ada masalah mendesak di perusahaan. Yang memerlukan perhatian Bapak segera. Ada rapat darurat. Tunggu aku di kamar. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Shen mengendalikan hidupku dan menikahkanku dengan pria sembarangan. Crystal, kamu masih sangat muda. Baiklah. Untuk sementara, aku akan proses cutimu. Ingat, setelah melahirkan, kamu harus kembali ke kampus. Nanny, aku masih akan menjadi pembimbingmu. Jangan korbankan kariermu hanya demi keluarga. Baik. Terima kasih, Profesor. Sayang, ibumu adalah anak yatim, tapi kamu tidak. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, sayang. Ibu baik-baik saja. Penyakitku ini yang menahanmu. Tidak, itu tidak benar. Ibu yang melahirkanku. Ibu yang memberiku kehidupan. Ibu sama sekali tidak menahanku. Lihat ibu, aku baru ambil ini dari dapur. Masih hangat. Kalau ibu minum, pasti cepat sembuh. Ibu tidak lapar. Kamu saja yang minum, sayang. Kalau gitu kita bagi saja. Anak harem. Mencuri dari dapur? Aku tidak, Bibi. Itu Ibu Johnson dan yang lain. Mereka mau membuangnya, jadi aku ambil. Jangan panggil aku Bibi. Ibumu cuma diadopsi kakekku. Kita sama sekali tidak ada hubungan darah. Ngomong banyak amat, ibu bilang. Kita harus usir Kristal hari ini, bersama anak haram ini. Dan usir mereka dari keluarga Shane. Keluarga Shane tidak mau menampung orang yang cuma numpang hidup. Minggir. Ibu! Pergi, Ibu. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu. 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 Julian, aku sudah atur kamu untuk ketemu putri keluarga Yates. Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak mau pergi. Keluarga Jones kita sedikit keturunannya. Cuma satu penerus tiap generasi. Dasar anak bandel. Kamu menolak untuk menikah. Apa kamu mau? Keluarga Jones kita, gadis keturunannya putus. Aku tidak peduli. Hari ini, kamu harus pergi ketemu putri keluarga Yates.
Kakek. Jangan pikirkan untuk memaksakan wanita lain padaku, seperti yang kau lakukan 6 tahun lalu. Wanita APA. Inam time. Pergi dari sini sekarang. Berhenti jadi benalu di keluarga kami. Ibu bangun. Ibu. Paman, tante, ibu pingsan. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Mimpi kali. Ibumu sudah jadi benalu di keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. 6 tahun lalu, kami minta dia melayani Bapak Smith. Dan dia menolak. Lalu entah bagaimana, dia malah hamil dan punya anak haram. Sekarang dia pergi. Aku bukan anak haram. Tante, tolong selamatkan ibuku. Tolong, aku mohon. Anak, abaikan mereka. Ayo pulang. Susie, Ibu. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Susie. Ibu ini tidak berguna. Ibu tidak bisa mengurusmu. Pergi cari ayahmu. Ayah. Bapak Johnny. Di depan, ada ibu dan anak perempuan yang kehujanan. Sudah ketemu wanita yang dulu itu? Belum, Bapak Johnny. Bapak, mamaku pingsan. Bisa tolong antar dia ke rumah sakit? Sam, panggilkan ambulans untuk mereka. Baik, Bapak Johnny. Keluarga pasien siapa? Dokter, anak ini. Anak. Kami berhasil menstabilkan kondisi ibumu, tapi kondisinya kritis. Dia butuh operasi segera. Tapi operasinya butuh biaya besar. Kamu punya uang? Uang? Aku punya sedikit. Bagus, ambilkan. Lihat dirimu. Kalau bukan karena kamu bikin aku marah, apa aku harus ke rumah sakit tengah malam begini? Siapa yang suruh kamu marah-marah, sendirian? Maksudku, siapa yang marah sampai kayak gitu, sampai pingsan? Kalau kamu cepat menikah, dan keluarga Johnny punya cicit, aku tidak akan begini keadaannya. Keluarga Johnny akan punya penerus. Maka tugas hidupku akan selesai. Saat aku mati, aku bisa tutup mata dengan tenang. Siapa yang kasih kamu tugas itu? Itu adalah leluhur keluarga Johnny. Kalung Giwaris pusaka keluarga Johnny. Beberapa tahun terakhir ini, aku belum pernah lihat kamu memakainya. Pusaka keluarga Johnny. Kalunggi itu, kenapa bisa ada di anak itu? Kakek. Kaki kakek sudah bisa berdiri lagi. Ani, Julian kau. Lihat. Bukankah itu Lion in Jaik pusaka keluarga Jones? Tidak, kakek keliru. Bentuknya hanya mirip. Kakek, duduklah. Aku memang keliru. Liontin itu, sudah kuhadiahkan bertahun-tahun lalu, pada wanita itu. Kakek, kita harus pergi. Dokter Kane sedang menunggu kakek. Tidak.
Bagaimana bisa tidak ada uang? Ini uang beasiswa lama, Ibu. Uang hidup yang Ibu tinggalkan untukku. Aku tak pernah berani menggunakannya. Bagaimana bisa tiba-tiba kosong? Tidak bisa diproses. Nak, operasi ibumu, biayanya $400.000. Kau harus mengumpulkan uangnya. Dokter, aku akan segera mengumpulkan uangnya. Siapa yang buta? Maaf, Tante, aku tidak sengaja. Tante, apa aku terlihat setua itu? Tidak. Tidak. Nona, maaf, aku butuh uang untuk menyelamatkan ibuku. Wajah ini, mengapa sangat mirip dengan Julien saat dia kecil? Kuberani kabur. Baju ini sangat mahal. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Hey NAK. Ayo, bangun. Dia hanya menabrakmu. Mengapa mengganggu anak Kessel? Lepakan saja. Kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Sejak kapan kau berhak bicara di sini? Kau. Bocah nakal, bayar. Nona, aku tidak punya uang. Pak. Aku tidak Kepala melihat pelayan. anak itu. Hanya lain tinjak ini. Ani, Lion and Jayak Pusaka, Keluarga Jones. Ani, Tapi sesuatu yang penting seperti ini, bagaimana bisa ada pada Sirang anak? bukankah Julian bilang, 6 tahun lalu, dia memberikannya pada seorang wanita? Mungkinkah? jangan-jangan wanita itu menyembunyikannya dari Bapak Johnny dan diam-diam punya anak? Bagus, sempurna. Keluarga Johnny punya ahli waris. Bapak Yusuf, cepat cari anak itu, lakukan tes DNA. Kalau dia benar-benar keturunan keluarga Johnny, bawa dia pulang segera. Bawa dia kembali ke keluarga. Ayo, cepat. Baik, Pak. Saya akan segera kerjakan. Nona, saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak punya uang. Kalau begitu saya telepon polisi. Jangan telepon polisi, Nona. Tolong jangan biarkan polisi menangkap saya. Saya tidak bisa dikurung. Saya masih perlu mengumpulkan uang untuk pengobatan ibu saya. Kalau saya dikurung ibu saya, dia akan meninggal. Mulia, wajah yang mirip sekali dengan Julien. Saya jadi sangat marah. Saya akan membuatmu ditangkap dan dilempar ke penjara. Siapa kamu? Ibu, kamu baik-baik saja. Sudahlah, Susi. Ibu baik-baik saja. Ibu akan membawamu pulang. Ayo pergi. Karena kamu, ibu anak ini, maka kamu yang bayar kerusakannya. Bayar? Bayar untuk APA? Anak ini merusak pakaian saya. Pakaian macam apa yang rusak karena sedikit benturan? Rapuh sekali, buat apa beli? Dibanding memakainya, dengan sangat hati-hati. Lebih baik taruh di museum. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengejekku. Jangan pukul ibu saya, penyihir. Susi. Penggawal. Ajari ibu dan anak yang tidak tahu terima kasih ini. Pelajaran. Berhenti. Wanita ini, dia terlihat sangat familiar. Julien. Ivana. Kamu lagi ngapain? Anak kecil itu merusak gaunku. Kalau kamu nggak sanggup kalau rusak, buat apa beli? Kita pernah ketemu sebelumnya? Nggak mungkin. Apa anak kecil itu anaknya Julien? Kalian berdua akan bayar untuk ini. Julien, tengah aku.
Nona, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Ayo pergi. Susie. Ibu yang bikin kamu susah. Enggak, Ibu enggak bikin susah. Yang penting Ibu baik-baik saja, aku juga baik-baik saja. Susie. Apa kamu mau tinggal sama papamu? Kondisi kesehatan ibu makin menurun. Ibu nggak mau terus-terusan nahan kamu. Duh, siapa papaku? Dulu, keluarga Shen menyerahkan ibu ke keluarga Smith. Tapi pria yang tidur sama ibu. Bapak Johnny, ada hal mendesak di perusahaan. Yang perlu Bapak tangani segera. Susie. Kalung giok itu di mana? Kalung itu satu-satunya tanda untuk Susie bertemu ayahnya lagi. Ma, maaf aku kehilangan. Nya. Inika. Benar-benar takdir? Crystal, berani-beraninya kau kembali? Meski aku diadopsi keluarga Shen, aku tetap bagian dari keluarga Shen. Anggota keluarga Shen, kau pikir kau pantas? Kalau kakek masih sadar, dia takkan biarkan kalian perlakukan aku seperti ini. Orang tua itu, sekarang seperti sayur, mana mungkin dia peduli padamu? Jangan buang waktu dengannya. Laksanakan. Usir dia dari rumah Shane. Tutup area ini. Lakukan. Berhenti. Tidak, jangan usir aku dan Mama. Makmu yang tak berguna, membawa serta kau, si bajingan kecil ini, cuma numpang hidup di keluarga Shane. Selama ini, kalau hari ini aku tak usir kau, aku bukan lagi bagian keluarga Shane. Lagi. Pergi. Mama! Pura-pura pingsan lagi. Kau selalu pura-pura pingsan. Tante Mama sakit, jangan tendang dia. Dasar bajingan kecil. Siapa yang kasih kau hak bicara di sini? Keluar sekarang. Tuan, ya, dia cucu sa keluarga Jones. Cepat. Bawa pulang cicitku. Cicit apa? Wanita, 6 tahun lalu, melahirkan anakmu. Ya, Tuan Muda. Wanita itu, anak keluarga Shane. Cepat bawa pulang cicit kesayanganku. Pulang. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Ayah. Kakek, nenek, bibi, dan paman ingin mengusir aku dan ibu keluar dari rumah. Kakek, ibu sakit parah. Tolong jangan usir aku dan ibu. Kalau tidak, ibu tidak akan selamat. Kristal sakit parah. Bagaimana bisa kalian melakukan hal seperti ini? Kami sudah mendukungnya selama puluhan tahun. Apakah kami harus terus mendukungnya selamanya? Dia sakit kritis sekarang. Bagaimana jika dia mati di sini? Dan lagi, kalau berita tentang dia punya anak di luar nikah, Tazaba, bukankah itu akan merusak reputasi keluarga kita? Kamu sangat enggan untuk melepasnya. Apakah Kristal, anak harammu? Omong kosong apa ini? Kalau kita tidak mengusirnya hari ini, kita bercerai. Ibu. Kakek, kondisi ibu memburuk dengan cepat. Keluarga Johnny. Julian, orang terkaya di kota Anggrek, punya anak? Anak itu memang tahu caranya terlahir beruntung. Cepat. Bawa cicitku pulang.
Cicit apa? Wanita dari 6 tahun lalu melahirkan anak untukmu. Ya, Tuan Muda. Wanita itu adalah putri dari keluarga Shane. Pergi bawa cicit kesayanganku pulang ke rumah. Aku punya cicit begitu saja? Ya ampun, menyebalkan. Cepat mati saja. Diam, ibu saya tidak akan mati. Kalau ibumu mati, kau cuma anak haram yang tak diinginkan. Aku bukan anak haram yang tak diinginkan. Kakek, tolong selamatkan ibu saya. Jangan berani-beraninya. Tuan, ada hal buruk yang terjadi. Ini mengerikan. Julian, Ali Waris keluarga Jones, baru saja muncul di depan pintu kita. Bapak Johnny, apa yang membuat Bapak Johnny tiba-tiba datang ke sini? Apa kau membuat masalah di luar, menyinggung Bapak Johnny? Tidak, Ayah, saya tidak. Bagaimana mungkin saya cukup penting untuk mengenal seseorang seperti Bapak Johnny? Kukap, pergi sambut Bapak Johnny segera. Ayo pergi. Ini wanita yang dulu tidur denganku. Bapak Johnny, apa yang membuat kami mendapat kehormatan besar ini? 6 tahun lalu, bukankah aku menyuruhmu menungguku di kamar? Apa maksudnya? Mana anaknya? Mungkinkah si anak haram itu anaknya Julian? Mama. Mama. Susie. Mama. Aimu. Dia. Namanya? Jones. Mama, bangun. Aku harus cari kakek sekarang. Selamatkan Mama. Bapak Johnny. Anak yang mana yang Anda maksud? Jangan pura-pura tidak tahu. Serahkan anak keluarga Jones sekarang juga. Kita tidak boleh biarkan Kristal dan si anak haram itu hidup enak. Bapak Johnny, kami tidak tahu yang Anda bicarakan. Kami, keluarga kami benar-benar tidak punya anak. Aku akan bilang ini terakhir kalinya. Serahkan anak itu. Mungkinkah dulu Kristal hamil dengan anak Julian? Bapak Johnny, kami. Bapak Johnny, aku ingat anak yang Anda sebut. Itu dia. Tentu, Bapak Johnny. Anda mau anak itu. Keluarga kami hanya punya satu anak ini. Sayang, aku ayahmu. Mama. Jangan takut, Rina. Dia ayahmu. Siapa tahu dari mana Kristal dapat keberuntungan sampai bisa melahirkan anak orang terkaya di kota Anggrek. Tapi justru bagus. Biarkan anakku gantikan dia. Kembali ke keluarga Jones. Jadi satu-satunya ahli waris sah keluarga Jones. Kakek. 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 Kakek, tolong selamatkan ibu. Keadaan ibu benar-benar parah. Jangan khawatir, Susi. Kakek akan pergi sekarang. Kakek. Susi mohon pada kakek. Ibumu sudah lama tinggal di rumah kami. Dia cuma numpang hidup. Kenapa kami harus menolongnya? Rina, kamu masih kecil. Kok bisa kamu bilang hal yang kejam begitu? Begitukah caramu mengajari anakku selama ini? Bapak Johnny, dia masih anak-anak. Anak-anak kan suka ngomong sembarangan. Dia tadi memanggilmu kakek. Dia itu siapa di keluargamu? Dia, ibunya, dulu adalah... Bapak Johnny. Ibunya, dulu adalah pelayan di rumah kami. Sekarang dia sakit. Cukup parah.
Dia kumatirus-tirus an berg antung pada keluarga kami. Engten pergi. Nenek, ibu bukan pelayan. Ini juga rumah Susi. Rumahmu. Mengerut. Kamu memang jago menyusup dan merebut. Bapak Johnny, jangan hiraukan si bajingan kecil ini. Dia dan ibunya cuma mau numpang hidup di keluarga kita. Paman, aku bukan pengemis. Dan ibuku bukan pembantu. Dan aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Aku bahkan punya uang. Tapi uang di dalamnya hilang. Si bajingan kecil masih belum tahu kalau aku sudah transfer uang dari kartunya ke rekeningku. Kamu berbohong lagi. Kartunya ada di tanganmu. Masa uangnya bisa hilang? Bapak Johnny, kartunya kosong. Dia sengaja mau menipu kita pakai kartu kosong. Kamu harus jangan sampai dibodohi sama anak kecil ini. Usir dia dan ibunya dari keluarga kita sekarang juga. Baik. Tidak, nenek ibu akan mati kalau nenek lakukan itu. Hidup atau mati ibumu bukan urusan kami. Paman, tolong selamatkan ibuku lagi. Susi Shen, jangan berani-berani sentuh ayahku. Kamu juga keluarga Sane? Jadi kamu juga dari keluarga Sane? Bapak Johnny. Ibunya dulu diambil oleh kepala keluarga kami bertahun-tahun yang lalu. Karena kasihan, dia mengizinkannya tinggal bersama keluarga Shane sebagai pembantu. Dia bahkan memberinya nama belakang Shane. Tidak, itu tidak benar. Cukup, Susi. Apa maksud semua ini? Kamu hanya takut aku akan mengusirmu dan ibumu dari rumah keluarga Shane? Kan? Aku janji padamu. Kamu dan ibumu bisa tetap tinggal, tapi mulai sekarang, jangan cari masalah lagi. Terima kasih, Nenek. Kepala rumah tangga, cepat, bawa Ibu Susi ke rumah sakit. Terima kasih, Kakek. Baik, Tuan. Gadis kecil itu, aku merasa ada hubungan yang tak bisa dijelaskan dengannya. Rina, kakek buyutmu ada di rumah, dengan banyak hadiah yang sudah siap untukmu. Terima kasih, Ayah. Dan aku juga sudah berterima kasih pada kakek buyut. Gadis itu sangat dewasa. Matanya sangat penuh tekad. Bapak Yusuf, pergi ke rumah lama sekarang juga. Dan ambilkan aku gelang giok itu. Aku ingin memberikannya pada cicit kesayanganku. Bapak, gelang itu sangat berharga. Apakah Bapak yakin ingin melepaskannya? Bapak selalu khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Sampai disimpan di rumah lama, dengan perawatan yang sangat hati-hati. Dan dipasangi sistem keamanan tingkat tertinggi. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Aku memberikannya untuk cicit kesayanganku. Mengapa aku harus ragu? Percayalah. Baik, Bapak. Profil gadis itu. Kenapa dia terlihat berbeda dengan nona muda kita? Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Nak, kondisi ibumu sudah stabil untuk saat ini. Tapi dia sudah sakit terlalu lama. Dia masih butuh operasi. Tapi untuk operasinya, butuh biaya yang besar. Kamu punya uangnya? Aku tidak punya uang. Tanpa uang, kami tidak bisa melakukan operasi. Kondisi ibumu tidak bisa menunggu lama. Pak, beri aku waktu. Aku akan kerja keras untuk cari uang. Kamu punya waktu paling lama 3 hari. Kalau tidak, ibumu tidak akan selamat.
Julian. Mana cicit kesayanganku? Aku ingin melihatnya. Dia bukan cicit kesayanganku. Kakek, aku menjemputnya dari rumah keluarga Sane. Kalau bukan cicitmu, siapa lagi dia? Gadis itu lebih kurus. Jangan-jangan aku salah ingat? Kakek buyut. Kamu panggil aku apa? Kakek buyut. Aku cuma lihat dia sekali. Pasti aku salah ingat. Anak baik. Panggil aku kakek buyut lagi. Kakek buyut. Hatiku meleleh. Julian. Dia punya hidung dan matamu yang kecil. Sama persis kayak waktu kamu kecil. Sini, sayang. Ayo. Kakek buyut punya hadiah buat kamu. Kamu suka? Siapa yang bilang kamu boleh mengumpulkan botol di sini? Kembalikan botolku. Ini wilayahku. Pergi sana. NAK. Lepakan saja. Dia nggak akan mengembalikannya. Tapi itu, uang untuk pengobatan mama. Dia nggak akan kasih ke kamu. Mau makan mie? Pak, apakah Bapak sedang cari karyawan? Kamu mau kerja di sini? Kamu masih kecil, bisa ngapain aja? Aku bisa melakukan apa saja. Cuci piring, bersihin meja, pel lantai. Semua bisa aku lakukan. Kamu ini, lihat dirimu. Tokonya lagi sibuk banget, kenapa gangguin dia? Pergi sana. Jangan ganggu usaha saya. Nanti saya nggak baik lagi. Pergi. Pak, aku bantu Bapak bagi-bagi selebaran. Bapak, bayar aku, oke? Pergi sana. Dari mana datangnya anak kecil ini? Kamu ganggu kerjaanku. Maaf, nak. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Anak kecil ini mirip sekali dengan adikku waktu masih kecil. Maaf, Bapak Grant, kita hampir menabrak orang. Tidak apa-apa. Ada kabar tentang pencarian adikku? Sejauh ini, kami baru mengetahui bahwa Nona itu dikirim ke kota Anggrek oleh Tuan. Keluarga yang mengadopsinya bernama Sane. Selain itu, tidak ada informasi lain. Jika adikku tidak segera ditemukan, kamu bisa lupakan jadi asistenku. Maaf, Bapak Grant. Saya akan dapatkan kabarnya sebelum hari ini berakhir. Ayah, ada apa? Kelihatannya ayah sangat sedih. Bukankah ayah ingin Rina menjadi ahli waris sah keluarga Johnny? Keluarga Johnny, yah. Mereka keluarga terkaya di kota Anggrek. Kalau Rina ke sana, dia akan punya kekayaan dan kemewahan seumur hidup. Tapi ahli waris sayang 7 Anya. Dari keluarga Johnny adalah Susi. Akulah ahli waris sah keluarga Johnny. Aimu. Dia adalah anggota keluarga Johnny. Berarti pria yang... Sudah, sayang. Kakek buyut, aku mau yang itu. Belly. Akan kusuruh orang untuk mengambilnya sekarang juga. Kakek. Dia masih kecil.
Nanti dia dimanja. Memangnya kenapa? Cucu buyutku boleh dapat apa saja yang dia mau. Oh, iya, malam ini ada pesta penyambutan untuk cucu buyutku. Pastikan semuanya sempurna. Kalau ada yang salah, kau akan berurusan denganku. Benar, kan? Nona muda. Sedang apa di depan pintu? Kenapa masih pakai baju ini? Aku cari ayahku. Nona muda. Akan antar Nona ke Bapak Joni. Oh. Nona. Ini hadiah dari Bayatmu. Nona. Kamu harus menjaganya dengan baik. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku harus cepat-cepat menemukan ayah untuk menyelamatkan ibu. Kata ibu, selama Susie tidak kembali ke keluarga Jones, maka akulah ahli waris sah keluarga Jones. Susie, kamu sedang apa di sini? Cucu buyutku tersayang. Bapak Yusuf bilang dia memberikan semua hadiah itu padamu. Kamu suka? Dan kamu siapa? Wajahmu terlihat sangat familiar. Hei NAK. Apa kita pernah ketemu? Dari mana ya? Kakek, kita belum pernah bertemu. Wajahmu terlihat sangat familiar. Kakek buyut, hadiah apa yang kau berikan padaku? Oh, iya. Hadiah yang kuberikan padamu hari ini banyak sekali. Kamu masih kecil, mungkin kamu tidak ingat semuanya. Yang dari Bapak Yusuf adalah gelang hijau. Cucu buyutku yang berharga. Gelang itu adalah pusaka keluarga. Istriku, bahkan neneknya. Mereka semua memakainya. Hari ini, kakek buyutmu memberikannya padamu. Gelang apa? Aku belum melihatnya. Apa Susie yang memilikinya? Gelang hijau? Mungkinkah yang baru saja ku dapat? Kakek buyut, aku dapat. Aku taruh di kamarku. Cucu buyutku yang berharga, senang kau menyukainya. Kakek buyut akan mengajakmu ke pesta penyambutan sekarang. Begitu kamu muncul, malam ini, semua orang akan tahu kamu adalah cucu sah keluarga Jones. Tak ada yang berani mengganggumu lagi. Kembalikan botolku. Ini wilayahku. Pergi sana. Jangan ganggu urusanku. Atau aku tidak akan baik-baik saja. Pergi. Dari mana datangnya anak nakal ini? Kamu mengganggu pekerjaanku. Ayo pergi. Kamu anak siapa? Kakek, aku mencari ayahku. Nama belakang ayahku Jones. Kata mama, nama belakang papa adalah Jones. Kakek buyut. Dia anaknya salah satu pembantu kita. Dia tumbuh besar tanpa ayah. Kayaknya dia lihat aku sudah ketemu papa. Jadi dia datang ke sini untuk mengakuinya sebagai ayahnya. Kakek buyut, ayo kita ke pesta. Ayo. Nona Kessel. Kenapa kamu tidak ikut ke pesta dengan kakek buyutmu? Kakek buyut. Jadi pria tadi adalah kakek dari papaku? Kakek, bisa tolong antar aku ketemu kakek buyut? Nona Kessel. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya akan menyuruh seseorang mengantarmu ke tempat pesta untuk bertemu kakek buyutmu. Boleh tidak? Kakek buyut. Apa aku baru saja mendengar sesuatu? Kakek buyut, ayo masuk. Kakek buyut. Beraninya kamu
Apakah kamu benar-benar mencoba menghentikan ahli waris sah dari keluarga Johnny? Aku perlu bertemu ayahku dan kakek buyut untuk menyelamatkan ibu. Bapak Johnny. Selain itu, ada satu perkembangan baru lagi. Heo, orang terkaya Diem Nation, telah tiba diam-diam di kota Anggrek. Tampaknya, dia sedang mencari seorang kerabat. Ya, Putrinya, Lily Grant, menghilang 20 tahun yang lalu. Mencari kerabat. Ayo pergi. Mari kita lihat apakah kakek sudah tiba. Ayah! Ayah! Dia lagi ngapain di sini? Nggak tahu. Mungkin dibawa sama nona muda itu. Bapak Johnny. Aku akan bawa dia pergi sekarang. Nggak usah, karena dia anak dari keluarga Sane. Biarin dia main di sini. Dasar anak kecil, gimana caranya kamu masuk? Urusan kita kemarin belum selesai. Jangan halangi aku mau cari ayahku. Ayah, bukannya kamu cuma anak yang gak diinginkan? Aku bukan, aku punya ayah, aku bukan anak yang gak diinginkan. Kalau gitu, kasih tahu, ayahmu siapa? Nama belakang ayahku adalah Johnny. Johnny. Aku cucu perempuan tertua dari keluarga Johnny. Kamu dengar apa yang dia bilang tadi? Keluarga Johnny bukan cuma keluarga terbesar dan terkaya di kota Anggrek. Mereka juga salah satu keluarga paling terpandang di seluruh negeri ini. Cucu perempuan tertua keluarga Johnny. Bakal berpakaian seperti itu? Betul sekali. Barusan, waktu kepala keluarga Johnny lewat di depan ruang jamuan. Dia sendiri yang mengantar cucu perempuan tertuanya ke ruang VIP. Kita semua lihat, dasar anak kecil. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai cucu tertua keluarga Johnny. Kakek buyut, dia ngebakar aku, pecat dia. Cucu buyutku sayang. Nona yang ini, dia tidak sengaja. Bagaimana kalau kita potong gajinya saja? Ok. Tidak, dia harus dipecat hari ini juga. Maafkan saya, Nona Castle. Saya punya anak yang harus saya nafkahi di rumah. Tolong, jangan pecat saya. Ayo, berdiri. Rina, kamu cepat sekali menghancurkan mata pencaharian orang. Apa itu yang ibumu ajarkan padamu? Ya, dia yang bakar aku duluan. Dia sudah minta maaf. Nggak cukup, dia harus dipecat hari ini. Kakek buyut, tolongin aku. Baik, baik, cucu buyutku sayang. Sangat manja. Aku mulai meragukan, apakah kamu Kakek buyut, ayah membentakku. Julian, perhatikan nada bicaramu. Nanti anaknya ketakutan. Sudah. Tidak apa-apa. Aku penasaran, bagaimana Ana membesarkan anak ini? Bapak Johnny. Dia masih kecil, Pak. Dia akan mengerti saat sudah besar nanti. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan wanita itu dan anaknya? Susie. Sister. Apa kamu melihat anakku? Ya, pergi mengambil uang untukmu. Ambil uang? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan uang? Aku harus mencarinya sekarang. Apa kamu yakin adikku ada di rumah sakit ini? Ya, adikmu ada di rumah sakit. Dick. Dia di mana? Pasien di tempat tidur ini, dia baru saja pergi.
Kaluku adalah Cucu tertua Yongsa. Aku adalah ahli waris bangsa M, seorang gadis dari keluarga kaya. Benar, aku tidak bohong. Aku harus menemukan ayahku. Seseorang. Keluarkan anak sialan ini dari pesta sekarang juga, Buondia. Aku bukan anak haram, aku benar-benar ahli waris sah keluarga Johnny. Jadi kau mengaku sebagai ahli waris sah keluarga Johnny. Bukti apa yang kau punya? Bapak Yusuf memberikannya padamu. Itu adalah gelang hijau. Cucu buyutku yang berharga. Itu adalah pusaka keluarga Johnny. Diturunkan dari generasi ke generasi. Nenek buyutmu, termasuk nenek buyut dari nenek buyutmu. Mereka semua memakainya. Ini buktiku. Kakek buyut bilang, ini adalah pusaka keluarga Johnny. Gelang ini, kenapa terlihat sangat familiar? Tentu saja terlihat familiar. Ini sangat berharga. Waktu nenek bapak Johnny masih hidup, beliau memakainya setiap hari. Bagaimana mungkin, Tivana? Jangan-jangan ini palsu? Yreka. Ini pasti palsu. Kamu pura-pura apa sih? Ini cuma terbuat dari kaca, perhiasan murahan. Kamu keterlaluan. Kamu cantik sekali. Kok bisa jahat banget sih? Siapa Yongja? Aku cuma nggak tahan. Ada orang yang pura-pura jadi anaknya Julian. Aku nggak pura-pura, aku memang. Semuanya. Ini adalah ahli waris sah keluarga Johnny. Suara apa ini? Kamu tidak tahu. Hari ini ada jamuan selamat datang untuk cucu buyut saya. Bapak Johnny, ada orang yang mengaku sebagai ahli waris sejati keluarga Jones. Siapa yang berani? Mengaku sebagai cucu buyut saya? Ja. Begitu dia masuk ke balai jamuan, dia langsung membuat kehebohan. Mengaku sebagai ahli waris sejati keluarga Jones. Kamu, NAK, bagaimana kamu bisa melacakku ke sini? Kakek Jones. Kamu kenal dia? Tidak. Dia adalah anak dari pelayan cucu buyut saya. Jadi dia cuma anak pelayan. Pantasan saja pakaiannya compang-camping. Cucu buyut, aku... Diam. Siapa cucu buyutmu? Jangan khawatir, sayang. Aku sepenuhnya milikmu, kakek buyut. Aku tidak berbohong. Dasar anak nakal. Masih belum menyerah? Gadis Kessel. Aku hanya membiarkan ini berlalu, karena kamu dari keluarga Shane. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sekarang keluar dari sini. Kakek buyut, ibuku tidak akan berbohong padaku. Dia bilang nama belakang ayahku adalah Jones. Susi, berapa lama kamu akan terus begini? Susi Shane, selama aku di sini, kakek buyut tidak akan percaya padamu. Nona Jones. Dia benar-benar tidak akan berhenti sampai mentok. Hari ini, dia bahkan membawa beberapa je n'enjeu passion tuk meni petite. Mengklaim itu adalah pusaka keluarga Jones. Alat peraga yang dia siapkan sebenarnya cukup lengkap. Gelang giok apa? Ini asli. Ini memang pusaka keluarga Jones kami. Gadis Kessel, benda ini, dari mana kamu mendapatkannya? Bapak Yusuf memberikannya padaku. Dia bilang kamu adalah kakek buyutku. Bapak Yusuf sudah lama bersama keluarga Jones. Dasar apa yang dia punya, sampai berani memberikan pusaka keluarga Jones padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek buyut, dia berbohong padamu. Dia besar di keluarga kami, keluarga Shane. Dari kecil, dia sudah suka bohong dan mencuri. Dulu ibuku melarangku main dengannya. Ini pasti barang yang dia curi dari kamarku. Aku tidak mencurinya. Kalau tidak percaya, tanya saja Bapak Yusuf. Kamu bilang begitu karena Bapak Yusuf tidak ada di sini. Makanya kamu suruh kami cari dia. Kakek buyut, dia pembohong. Dia mencoba memecah belah kita.
Pembohong kronis. Aku tidak tahu bagaimana orang tuamu membesarkanmu, sejujurnya. Kenapa anak ini terlihat sangat familiar? Profesor Johnson, Lagi lihat apa? Konsentrasi banget. Anak kakak seniormu. Sekarang usianya 5 tahun. Sudah 5 tahun. Anda masih peduli padanya, Profesor. Masih berharap dia akan kembali. Dia sangat mirip dengannya. Jadi ini anaknya. Kalau begitu, aku tidak bisa disalahkan. Bapak Johnny, ibu anak ini, Aku kenal dia. Bapak Johnny. Anak itu, bohong itu hal biasa baginya. Karena ibunya, dulu di sekolah, adalah pembon terkenal di Institut kami. Dia bahkan menjiplak teman-teman sekelasnya, hasil penelitian, mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Itu tidak benar, kamu yang bohong. Kakek buyut, ibuku sangat pintar. Di sekolah, dia selalu dapat beasiswa penuh. Semua penelitiannya adalah hasil dari kerja kerasnya setiap hari. Dia tidak pernah menjiplak dari siapapun. Masih memanggilnya kakek buyut. Kamu berani sekali. Bapak Johnny, percaya atau tidak, terserah Anda. Saya tidak dapat apa-apa dengan berbohong pada Anda. Pembohong besar, melahirkan pembohong kecil. Ibuku bukan pembohong. Kakek Johnny, mungkin gelang ini adalah sesuatu yang ibunya suruh dia curi. Jangan berani-berani menuduh ibuku. Itu tidak benar. Kamu tahu apa di usiamu? Aku yakin ibumu yang menyuruhmu menyamar sebagai ahli waris sah keluarga Jones. Lalu dia menyuruhmu mencuri pusaka keluarga Jones. Bukankah dia baru saja mengatakannya? Ibumu selalu suka mengambil kredit atas kerjaan orang. Jadi tidak heran dia menyuruhmu melakukan ini. Sama sekali tidak aneh. Ibuku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nona, kalau kamu terus menghina ibuku, aku tidak akan lagi bersikap sopan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak bersikap sopan padaku? Pokoknya kamu tidak boleh mengatakan hal buruk tentang ibuku. Kamu tidak boleh. Kakek buyut, aku tidak ingin melihatnya lagi. Keluarkan dia dari sini. Nona, hari ini adalah jamuan penyambutan untuk cicitku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Jika kamu punya masalah atau kesalahpahaman, setelah jamuan selesai, aku akan meminta Bapak Yusuf untuk menyelidiki hal ini. Kakek Jones, masih perlu ditanyakan apa lagi? Ibunya sudah busuk dari dasarnya. Dan dia juga. Sudah kukatakan. Kalau kamu terus menghina ibuku, aku tidak akan lagi bersikap sopan. Ayah. Kamu panggil aku apa? Ayah, aku sudah lama mencarimu. Nak, aku bukan ayahmu. Ya, kamu ayahku. Mama bilang nama belakang ayahku Jones. Kakek juga bilang aku adalah ahli waris sah keluarga Jones. Ayah, jangan biarkan dia memelukmu. Bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Julien, dia berpura-pura jadi anakmu. Dia tidak mau minta maaf. Apapun yang kami katakan. Ayah, aku datang mencari ayah karena aku ingin menyelamatkan mamaku. Aku mengerti sekarang. Kamu berpura-pura jadi aku hanya supaya bisa mendapatkan ayahku untuk menyelamatkan ibumu. Benar kan? Rina, kamu yang palsu. Bapak Johnny, ibu dari anak ini, terkenal buruk di Institut kami. Karena reputasinya yang jelek, berbohong, plagiat. Dia akan melakukan apa saja. Jadi, kamu lihat, anak ini tidak bisa dipercaya. Dia hanya ingin menikah ke keluarga kaya, menipu untuk dapat uang, untuk menyelamatkan ibunya. Siapa bilang putriku berbohong? Mama.
Mama, kamu baik-baik saja. Mama baik-baik saja, nak. Mama minta maaf kamu harus mengalami itu. Aku berbohong dan menjiplak. Junior, kamu sudah lupa? Dulu kan kamu yang berbohong dan mencuri penelitian dari teman-teman sekelasmu dan kena tindakan disiplin? Seluruh departemen, hanya Profesor Johnson yang mengabaikannya dan tetap mempekerjakanmu. Plagiarisme waktu itu. Penelitian dari teman-teman kita, itu jelas-jelas kamu. Nona Sari. Kamu harus percaya padaku. Jangan khawatir, mereka cuma pelayan keluarga Shen. Di sini nggak ada yang bakal percaya sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Mamaku bukan pelayan. Susi, sayang. Kamu tadi sangat berani. Biarkan Mama yang urus sisanya. Jadi apa kalau kamu nggak percaya? Aku sama sekali nggak peduli dengan pendapatmu. Aku menjelaskan karena aku nggak mau kamu menyalahkan putriku. Aku ingin putriku tahu. Kalau ibunya bukan orang jahat. Lihat, Bapak Johnny, dia nggak punya bukti untuk membela diri. Jadi dia cuma ngomong ngawur. Siapa bilang dia nggak punya bukti? Bapak Johnny, saya Rian, wakil dekan Institut Teknologi Puncak. Institut Teknologi Puncak? Saya dengar, peneliti terbaik di negeri ini. Semua ada di institut itu. Dan, untuk bisa masuk ke sana, syaratnya sangat ketat. Tapi kalau Kristal benar dari institut itu, bagaimana mungkin dia jadi pelayan keluarga Sane? Profesor Johnson, apa dia berkata jujur? Aku takkan biarkan kau mengganggu anakku. Halo? Profesor Zhang. Ada waktu sebentar? Bapak Johnny, Kristal tidak berbohong. Dan dia juga tidak menjiplak karya teman-temannya. Sebenarnya, waktu itu, yang menjiplak adalah dia. Dan, dialah SI pembohong yulang. Bapak Johnny, Crystal, dulu adalah salah satu peneliti paling luar biasa di institut kami. Dia tidak hanya menerima beasiswa penuh sepanjang waktunya. Makalah-makalahnya juga memenangkan banyak penghargaan internasional. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka wanita yang sakit-sakitan dan lemah ini begitu berprestasi. Dulu, kalau dia tidak hamil secara tak terduga, dia tidak akan putus sekolah. Hamil secara tak terduga? Profesor, kapan ini terjadi? Bocah nakal ini, dia tidak mungkin benar-benar anak Julin, kan? Tapi aku sudah menyinggung calon pewaris keluarga Jones. Bagaimana aku masih bisa menikah ke keluarga Jones sekarang? Apakah dia atau bukan anak Julien? Dia hanya bisa menjadi anak Julien karena dia terlihat mudah dikendalikan. Julien, yang terpenting sekarang adalah dia berpura-pura menjadi anakmu. Kakek buyut, ayah tidak percaya padaku. Aku mau ibu. Sayang, jangan menangis. Ayahmu memang percaya padamu. Julian, akhiri sandiwara ini malam ini. Tolong pergi segera, atau aku tidak akan bertanggung jawab. Bapak Johnny, anakku tidak akan pernah sengaja berpura-pura menjadi orang lain. Susi, beri tahu ibu. Kenapa kamu bilang dia ayahmu? Waktu aku pulang siang tadi, aku dengar kakek bilang, kalau aku adalah ahli waris sebenarnya dari keluarga Jones. Jadi aku ingin cari ayah untuk selamatkan mama. Tapi nggak ada yang percaya.
Mama Susi nggak bohong. Jadi keluarga Shane. Mau Rina menggantikan posisi anakku. Dan masuk ke keluarga Jones. Susi. Mama percaya kamu, sayang. Itu bohong. Kakek nggak mungkin bilang begitu. Akulah anak kandung keluarga Jones yang sebenarnya. Rina. Nggak nyangka di usia semuda ini. Kamu sudah seperti ibumu. Terobsesi sama status dan uang. Beranin kau. Dasar apa yang memberimu hak untuk membicarakan cicitku? Bapak Johnny. Berdasarkan garis waktu. Cicit Anda seharusnya berusia 5 tahun. Tapi Rina. Sudah 6 tahun. Cicit kesayanganku. Kamu sudah 6 tahun? Kamu nggak bisa jawab kan? Kristal. Siapa yang beri kamu nyali untuk mengganggu kukuku? Ibu, nenek. Jangan takut, Rina. Nenek diizini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kakek. Katakan pada mereka cepat. Kamu tidak pernah bilang hal seperti itu. Kamu harus mengerti. Siapa cucu perempuanmu yang sebenarnya? Ayah. Aku bukan ayahmu. Bapak Johnny. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dan Susi, dia pasti salah dengar. Makanya dia pergi dan buat masalah di depanmu. Terlebih lagi, dengan ini aku nyatakan bahwa mereka Heni ala pelayan kelu aga Shane. Ayah. Masih panggil dia ayah? Kamu tidak punya malu? Berani-beraninya kamu menghina ibuku. Beijing Gan. Aku bunuh kamu. Bapak Glenn, yang muda sudah di dalam. Apa yang terjadi di sana? Yang muda dan yang kecil sedang diganggu di dalam. Siapa yang berani mengganggu adikku? Mereka yang kari masalah. Dasar anak haram. Aku pukul kau sampai mati. Jenggen. Mama. Tante, Mama sakit. Kamu pukul aku, jangan pukul Mama. Aku tak cuma akan pukul ibumu. Aku juga akan pukul kau sampai mati. Sudah cukup, Ana. Tak heran Rina jadi begitu karena pengaruhmu. Bapak Johnny. Aku. Julian. Mereka yang salah dari awal. Dan, orang seperti mereka, sangat rendah. Tak ada yang peduli kalau mereka dipukul sampai mati. Dan mereka bahkan berani merusak pesta penyambutan ahli waris keluarga Johnny. Mereka pontaji piku. Oh, benarkah? Mari kita lihat siapa yang berani mengganggu adikku sekarang. Theo. Julian. Itu Theo. Orang terkaya di negara. Sayang. Maaf ya. Sayang. Aku datang terlambat untukmu. Crystal? Kamu? Crystal sudah lama numpang hidup di keluarga kita, keluarga Shane, selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak pernah tahu kalau dia punya kakak laki-laki? Baiklah. Kalau begitu, bantulah kami dengan membawanya, dan bajingan kecil ini. Jauh dari keluarga Shane. Kamu pukul aku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Ibu. Kamu datang dari mana? Beraninya kamu mengganggu anakku. Kamu tahu dia siapa? Kamu akan membayarnya. Bapak Quinn. Katakan padaku. Bapak Glenn. Sejak orang tua di keluarga Sane, koma dan menjadi vegetatif, dia dan putrinya, Anna, terus-menerus menindas nona tertua dan termuda. Kesehatan nona tertua yang buruk sekarang, semua karena persalinan sulit dulu. Saat keluarga Sane tidak membawanya ke rumah sakit tepat waktu, meninggalkan kerusakan permanen. Dan karena keluarga Sane, tahun-tahun penyiksaan. Kau. Masih ada lagi?
Kamu ini siapa sebenarnya? Karena nona tertua sakit kritis. Terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Tugas merawatnya jatuh ke pundak nona termuda. Keluarga Sane sengaja mempersulit bagi nona termuda. Hanya memberinya sisa-sisa makanan setiap hari. Tidak heran dia terlihat familiar. Saat aku melihat gadis kecil itu di jalan tadi. Jadi, dia keponakanku. Bagaimana bisa kalian menindas? Gadis yang begitu menggemaskan? Sialan kau. Beraninya kau. Beraninya kau. Siapa kau? Memang dia tidak secara langsung mengganggu nona tertua dan nona bungsu. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia hanya berpura-pura tidak tahu dan membiarkan saja karena kelalaiannya. Seluruh keluarga Sane bersikap terhadap nona tertua, tiba-tiba berubah bermusuhan. Dan kau. Lanjutkan. Lalu ada dia. Dia memukul dan memarahi nona tertua. Ya, siapa yang suruh Kristal tinggal di rumah kami dan numpang hidup bertahun-tahun tanpa memberi kontribusi apapun? Tidak berkontribusi? Dulu, keluarga kami terlibat perselisihan internal yang serius untuk memberi adikku lingkungan yang sehat dan stabil untuk tumbuh. Kami mengirimnya untuk dirawat oleh kakekmu. Dan kami bahkan memberi kakekmu sejumlah uang untuk memulai usaha. APA? Kalian, keluarga Shane, menerima uang dari keluargaku. Dan begini caranya kalian merawat adikku? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya buat ributan di sini, kota uni tanpa apa. Ini adalah pesta penyambutan untuk cucu laki-laki langsung, dari keluarga terkaya di kota Anggrek, keluarga Jones. Kau pikir kau istimewa? Hanya karena punya sedikit uang, kau berani buat keributan di sini? Kalau kau tidak bicara, aku hampir lupa tentangmu. Berani-beraninya kau memukulku? Aku adalah pewaris keluarga Shaw. Pewaris keluarga Shaw? Bapak Quinn. Mulai saat ini, masukkan keluarga Shaw ke daftar hitam, berlaku segera. Segera, Bapak Grant. Saya akan telepon kantor pusat, dan segera atur semuanya. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa seenaknya memasukkan keluarga Shaw ke daftar hitam? Begitu ya, kau akan segera lihat hasilnya. Hello, dasar anak bodoh. Siapa yang kau bikin di luar sana? Halo, ayah. Ada apa? Keluarga kita, keluarga Shaw, sedang dimasukin ke daftar hitam di mana-mana. Siapa pria ini? Dia cuma perlu satu telepon. Dan keluarga Shaw langsung masuk daftar hitam? Iya. Bagaimanapun juga, keluarga Shaw adalah salah satu keluarga besar di kota Anggrek. Kau ini siapa sih? Julien. Kumohon. Selamatkan keluarga Shaw. Kak, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Seberapa kuat sih kamu? Lebih kuat dari keluarga Johnny? Ente dia kakak kendangku atau bukan? Aku tidak bisa membiarkannya menghina keluarga Johnny. Kak, kamu tidak perlu membuat musuh demi aku. Kak, siapapun yang mengganggumu akan mati. Besar mulut sekali. Bapak Johnny, bagaimanapun juga, aku tetap Ibu Rina. Aku adalah ibu kandung dari pewaris keluarga Johnny. Apa kamu cuma akan berdiri di sana dan lihat aku diganggu begitu saja? Kakek buyut, kamu harus balas dendam untuk ibuku. Bapak Grant, walaupun kamu adalah orang terkaya di Emnatian, dengan kerajaan bisnis yang luas, tapi naga yang kuat tak bisa mengalahkan ular lokal. Kota Anggrek, bagaimanapun juga, milik wilayah keluarga Johnny. Beraninya kamu begitu sombong. Tidak mungkin. Dia cuma aktor yang disewa Kristal. Dasar bodoh, Bapak Johnny sudah mengonfirmasi identitasnya. Masa bisa palsu? Tidak. Aku tidak percaya Kristal seberuntung itu. Berani-beraninya? Bapak Johnny, adikku sudah diperlakukan seperti ini. Apa aku harus terima saja? Itu urusan keluargamu. Kau tidak boleh merusak pesta penyambutan cicitku. Sikit? Bapak Johnny, apa Bapak yakin dia
Benar-benar cicit Bapak? Maksudmu apa? Kakak, katakan padaku, anak siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Aku cuma ketemu pria itu. Sekali. Sudah kubilang. Kristal tidur dengan pria asing yang tidak dikenalnya, dan punya anak haram ini. Diam. Kalau masih ngomong sembarangan, gue tampar lagi lo. Kak, katakan apa yang kamu tahu. Bapak Johnny, di paha dalammu, apakah ada tahi lalat berbentuk bulan sabit? Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah dia wanita dari 6 tahun lalu? Bagaimana mungkin, Julin? Ya. Di paha dalamku, ada tahi lalat berbentuk bulan sabit. Bapak Johnny, kalau Rina adalah putrimu, kamu bisa tanya Ana. Malam itu 6 tahun lalu, di hotel mana kamu menginap? Berapa lama kamu di hotel? Berapa kali kamu berhubungan? Kamu, Crystal tidak tahu malu. Jawab dia. Bapak Johnny. Hal yang 6 tahun lalu itu. Aku nggak ingat. Aku tahu. Itu di Hotel King Crown. Mulainya sekitar jam 8. Jam 3 pagi. Aku keluar dari kamar. Selama waktu itu, Bapak Johnny melakukannya 3 kali. Setelah itu, asistenmu memanggilmu pergi, kan? Jadi memang kau. Kau benar-benar bukan anakku. Sudah kuduga. Mana mungkin anakku, Julian. Sombongnya seperti itu. Mana mungkin ada kekeliruan yang begitu besar? Kakek buyut, aku cicitmu. Mereka memfitnahku. Yang ini memang lebih mirip Julian waktu kecil. Julian. Telepon. Suruh Bapak Yusuf datang untuk mengidentifikasinya. Tes DNA-nya sudah diatur oleh Bapak Yusuf. Dia pasti mengakui cicitku. Suzy, aku akan membawamu pergi. Mau kemana? Begitu Bapak Yusuf tiba, semuanya akan jelas. Suzy adalah keponakanku. Bahkan jika dia bukan keturunan langsung keluarga Jones, statusnya tetap terhormat. Aku bisa buktikan, dia adalah keturunan langsung keluargamu. Aku hanya tidak ingin dia menderita dengan tidak adil. Bapak Quinn. Apa? Kristal. Ayo pergi. Apa? Tak, Anda memanggil saya? Kenapa kamu tidak hadir di pesta? Sedang apa saja? Saya Ada Urusan Mendesak. Yang harus ditangani. Katakan padaku, apakah dia cicitku? Anda bercanda, Pak. Dia bukan sisit Anda. Lalu siapa? Dia bukan cicitmu. Lalu siapa? Kamu siapa? Tuan. Bukan dia. Dia bukan nona muda itu. Tuan. Tuan ada di pesta itu. Tapi tidak melihat nona muda itu. Aku sengaja mengirim orang untuk membawanya ke pesta untuk menemui Tuan. Aku melihatnya. Aku cuma tidak mengenalinya. Tuan. Apa yang terjadi? Julian, lihat apa yang telah kau lakukan. Beraninya kau berbohong padaku tentang hal seperti ini. Bapak Johnny, kan Bapak yang menginginkan seorang anak. Tapi keluarga kami hanya punya 1 anak. Benar. Dan kami tidak pernah mengakui bahwa Suzy adalah bagian dari keluarga Shane. Beraninya kalian membantah. Sam, usir keluarga Sane dari kota Anggrek. Ini, Bapak Johnny. Akulah yang gagal mengendalikan mereka. Aku mohon, ampunilah keluarga kami. Mengampuni kalian? Lalu bagaimana dengan penderitaan yang dialami cicitku? Kakek buyut. Diam. Aku bukan kakek buyut. Setelah semua yang sudah kulakukan untukmu, memberimu begitu banyak hadiah, dan karena sifat manjamu,
Aku memecat seseorang tanpa alasan. Ternyata, kau bukan cucu kandungku. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Julian, aku tidak peduli apapun caranya. Kau harus menemukan cicitku. Itu satu-satunya keturunan dari keluarga Johnny. Kalau kau tidak membawanya kembali, jangan berani-beraninya kau kembali ke keluarga Johnny juga. Ya, kakek. Bapak Johnny. Aku mohon padamu, tinggalkan keluarga Shane sendiri. Kalau ada masalah apapun, lampiaskan padaku. Sam, aku tidak ingin melihat keluarga Sane aktif lagi di kota Anggrek. Ya, Bapak Johnny. Bapak Grant. Pasien menderita kanker lambung stadium menengah dan perlu operasi sesegera mungkin. Kanker lambung? Stadium Menenga? Nona. Kau sudah menderita. Tentu saja. Lihat. Ini fotomu waktu masih kecil. Waktu itu. Kamu baru berusia 5 atau 6 tahun. Kamu sangat nakal. Kamu selalu membuat ayah dan ibu kesal. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu pandai merayu. Itu benar-benar aku? Tentu. Kamu berusia 16 tahun. Saat dikirim ke keluarga Shane. Utamanya karena saat itu, perebutan kekuasaan di dalam keluarga Grant sangat sengit. Ayah dan ibu tidak bisa melindungimu. Jadi kami tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasmu dan mengirimmu ke kota Anggrek. Lalu, bagaimana kabar ayah dan ibu sekarang? Mereka menungguku membawamu pulang. Kristal. Begitu operasi ini selesai, aku akan membawamu dan Susi pulang. Susi. Maafkan aku. Paman tidak mengenali kamu di jalan tadi. Bukan salah Paman. Asalkan Mama sembuh, Susi akan senang. Kamu anak yang baik, Susi. Bapak Quinn. Operasi adikku. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Segera kumpulkan ahli berdata baik di negeri ini. Lakukan semua persiapan. Bersiap untuk operasi adikku. Ya, Bapak Grant. Selain itu, hapus semua jejak Susi. Aku ingin keluarga Jones tidak bisa menemukannya. Ya. Kak, kenapa kakak melakukan ini? Kalau mereka pikir keponakanku akan kembali ke keluarga Jones. Tidak akan semudah itu. Bapak Johnny, Theo telah menyembunyikan keberadaan nona muda itu. Kami tidak menemukan apa-apa. Itu cicitku, Julian, cucu yang tidak tahu terima kasih. Aku ingin cicitku. Kakek, jangan khawatir. Aku akan menemukan Susi. Kondisi kesehatan Kristal Sen tidak baik. Dia perlu dirawat di rumah sakit dalam jangka panjang. Terus cari, periksa setiap rumah sakit di kota Anggrek. Dan tempatkan orang di rumah keluarga Sane. Jika ada kabar apapun, laporkan padaku segera. Julian, jika kau tidak membawa cicitku kembali segera, kau akan membuatku mati. Kristal Sen. Kau bersembunyi di mana? Kristal. Selama bertahun-tahun ini, kau dan Susi tinggal di ruang penyimpanan ini? Apa ini gudang yang kamu tinggali? Iya Om, aku dan Ibu selalu tinggal di sini. Bagaimana bisa orang tinggal di sini? Grant, setelah aku hamil, aku nggak bisa kerja yang berhubungan dengan bahan kimia lagi, jadi aku harus berhenti kerja. Uang yang aku tabung dari sekolah, aku nggak berani menghabiskannya sembarangan. Aku mau menyimpannya untuk setelah bayi lahir. Dan untuk biaya hidup. Aku bahkan lebih takut untuk menyewa tempat. Menurutku di sini udah cukup baik. Ini tempat untuk aku dan anakku, untuk dijadikan rumah. Benarkan, Susi? Om, aku suka banget tinggal di sini. Tempat ini penuh kenangan bersama Ibu. Susi. Susi. Aku Yanyi. Mulai sekarang,
Aku nggak akan pernah membiarkan kamu dan ibumu menderita seperti ini lagi. Terima kasih Om, aku senang banget. Bapak Grant, semuanya sudah diatur. Dokter-dokter terbaik dari seluruh negeri, dokter-dokter terbaik dari seluruh negeri, semuanya sudah tiba di kota Anggrek. Kristal. Aku akan menemui para dokter dulu, untuk membahas rencana perawatanmu. Memangnya perlu kamu awasi sendiri? Segala hal yang berhubungan denganmu, tentu saja harus aku tangani sendiri. Bapak Quinn. Jaga baik-baik Kristal. Ya. Pewaris keluarga Jones. Bukannya dia baru saja ditemukan. Belum lama ini. Ayah, kok bisa hilang lagi? Bapak Johnny, Nona Shane dan Nona Muda sudah kembali ke keluarga Shane. Cepat, pergi ke keluarga Sane sekarang juga. Anak. Bagaimana keadaan di perusahaan? Ayah, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tekanan dari keluarga Jones, kami, keluarga Shane, tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Ini semua salah Kristal, dan si brengsek kecil itu. Kalau saja mereka tidak membuat keributan di balai jamuan. Rina pasti masih jadi ahli waris sah keluarga Jones. Dan keluarga kita, sudah pasti akan mencapai puncak kejayaan. Ini semua salah ayahmu. Dulu dia bersikeras mengadopsi si pembuat onar itu. Kalau kita tidak mengadopsi Kristal, kami, keluarga Shane, tidak akan pernah menikmati kemakmuran seperti dulu. Ayah. Kemakmuran keluarga kita. Crystal Ada hubungan APA dengan kemakmuran keluarga kita? Theo bilang. Mereka hanya memberi modal awal pada ayahku. Karena kita mengadopsi Kristal. Ayah. Ayah benar-benar Aku nggak percaya. Kristal beruntung banget? Ini nggak masuk akal. Tiba-tiba aja dia jadi pewaris orang terkaya di bangsa M? Ini kan bukan sinetron atau novel murahan. Masa bisa segitunya? Theo, mungkinkah Kristal menyewa aktor? Di pesta, keluarga Johnny sudah mengakuinya. Pria itu yang terkaya di bangsa M. Kalau dia benar-benar orang terkaya di bangsa M, kenapa dia belum berbuat apa-apa ke keluarga kita? Ayah, sejauh ini, cuma keluarga Johnny yang menekan kita. Betul. Kalau dia benar orang terkaya di bangsa M, dan dia belum pernah ke kota Anggrek sebelumnya, gimana Bapak Johnny bisa kenal dia? Bapak Johnny, mungkinkah dia sengaja berakting dengan Kristal untuk menekan kita? Ayah, pasti begitu. Bapak, Nona Crystal, sudah datang ke rumah Shane bersama anaknya. Dia berani balik? Nona, barang-barangmu sudah selesai dikemas? Hamper, masih ada beberapa barang berharga yang ingin kubawa. Baiklah. Nona, ada urusan mendadak yang harus kuhadapi. Aku akan menunggumu di luar. Ibu, ini semua punya ibu. Ayah, ini semua penghargaan yang ibu dapatkan waktu masih sekolah. Ibu, hebat sekali. Apa ibu akan kembali bersekolah nanti? Ya, Profesor Zhang masih menungguku. Hanya saja, kita harus menunggu sampai kondisi ibu benar-benar pulih dulu. Ibu pasti akan sehat dan kuat lagi, dan punya pekerjaan yang benar-benar ibu sukai. Susie, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja keras, merawat ibu. Kamu bisa pergi sekolah bersama teman-temanmu. Dan kamu akan punya baju-baju cantik untuk dipakai. Susie, kamu pasti mengalami masa-masa yang sangat sulit sebelumnya. Ibu minta maaf. Crystal, aku ingin kau mati. Kristal, aku ingin kau mati. Crystal, kalau bukan karena kau, keluarga kita tidak akan ditekan oleh keluarga Jones. Apa hubungannya dengan aku? Keluarga Shane ditekan oleh keluarga Jones. Bukannya karena kau mengaku sebagai ahli waris sah keluarga Jones? APA, keluarga Shane mau bangkrut. Tidak bisa cari kambing hitam,
Jadi kau tuduh aku? Diam. Perempuan jahat, jangan berani-berani pukul ibuku. Susie. Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Anna. Kau pikir aku masih sama seperti dulu? Mudah ditindas? Crystal, kau mau pukul aku? Jangan mimpi. Ibu keren banget. Beraninya kau pukul aku? Kenapa tidak boleh? Dulu, kalian semua mengandalkan status kalian dan menyebutku pelayan keluarga Shane. Rendahan. Saat aku sakit parah, kalian senaknya menindasku. Sekarang, putriku adalah ahli waris sah keluarga Jones. Aku adalah putri sulung keluarga Grant. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Enak ha? Mulai berlagak? Ya? Lucu sekali. Kau bilang aku berlagak? Crystal, pria yang ada bersamamu di balai jamuan itu, dia aktor yang kau sewakan? Aktor? Anna, mana mungkin aku bisa cari aktor? Kalau kau benar-benar putri sulung keluarga Gus, kenapa Theo tidak membalas dendam pada keluarga kami? Demi dirimu? Karena aku tidak ingin ada yang terjadi pada keluarga Shane. Karena aku tidak ingin ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Shane. Kamu pikir aku percaya kamu orang baik? Mana ada yang percaya? Dia ini cuma menunggu keluarga kita bangkrut. Aku tidak berbohong. Meski kalian tidak pernah baik padaku, kakekku selalu baik padaku. Keluarga Shane adalah hasil kerja keras seumur hidupnya. Aku tidak ingin warisannya rusak. Jadi, aku sudah bilang ke kakakku untuk tidak menyentuh keluargamu. Kalau keluarga Jones, itu bukan urusanku. Julian menjejar keluargamu. Semua karena kebodohan kalian sendiri. Ibu. Lihat. Crystal, pandai sekali kari-kari alasan. Ngapain bicara sama dia? Hadi, tangkap dan pukuli dia, lalu usir dia dari rumah. Kukap. Hentikan ini. Kamu ngapain? Sengaja teriak-teriak nakutin aku. Tidak bisakah kamu biarkan Kristal pergi dengan tenang? Keluarga kita sudah begini keadaannya. Kamu malah lihat keadaan keluarga kita. Apa kita cuma akan membiarkannya begitu saja? Kamu masih mau apa lagi? Kekacauan ini sebenarnya sudah salah kita dari awal. Kita yang memaksa agar Rina menggantikan posisi Susie. Sekarang kebenarannya terbongkar. Keluarga Jones membalas dendam. Dan kamu malah menyalahkan Kristal. Kalau bukan karena Susie, si anak haram itu, yang bikin keributan di pesta penyambutan, kedok Rina tidak akan terbongkar. Nenek, aku bukan anak haram. Aku adalah ahli waris sah keluarga Jones. Dasar monster kecil, kamu sengaja melawan aku. Kukap. Sudah kubilang, ini berakhir sekarang. Kalau kamu terus begini, kita bercerai. Kamu mau cerai aku demi orang luar? Kamu mau cerai? Kristal toh adalah anak yang kita adopsi ke keluarga Shane. Nama belakangnya Shane. Ibu, ayah, berhentilah bertengkar. Crystal Shane, kami akan membiarkanmu untuk hari ini. Sekarang keluar dari rumah ini. Kamu tidak perlu bilang. Aku kembali hari ini. Hanya untuk mengambil barang-barangku. Anna, kamu sedang apa? Anna, sedang apa? Kau boleh pergi kalau mau. TAPI, kau tidak boleh mengambil APA pun dari keluarga Shane. Aku tidak mengambil APA. Tidak satu pun dari keluarga Shane. Kau pikir bilang tidak ambil, lantas jadi benar? Ini adalah piala-piala yang kau dapatkan. Selamat tinggal bersama keluarga Shane. Kau tidak boleh ambil satu pun. Ini barang-barang ibuku sendiri. Aku bilang ini milik keluarga Shane. Ya berarti begitu. Kau bilang aku tidak boleh membawanya. Lalu aku tidak boleh? Anna, tahu diri saja. Keluarga Shane sekarang sudah bangkrut. Kau tidak punya hak, dan tidak punya kedudukan untuk bicara denganku. Kalau kau terus-terusan carry gara-gara, aku tidak akan lagi bersikap sopan.
Kak, dengar itu? Sikapnya sekarang sudah besar sekali. Kau membuatnya kesulitan. Tidak, tidak. Bapak Johnny, ini semua salah paham. Nona Sane, mau kita pergi? Ayo pergi. Bapak Johnny, menurutku, Bapak harus mempertimbangkan lagi untuk menikahi Kristal. Mengingat kondisi kesehatannya, dia tidak akan bertahan lama. Bapak Johnny, apa hakmu berbicara di hadapanku? Dari segi status, aku orang terkaya di kota Anggrek. Banyak orang ingin bertemu denganku, hanya untuk sekadar berbicara. Keluarga kecil seperti keluarga Sane, saja tidak pantas, apalagi kau. Mulai sekarang, tutup mulutmu. Nona, semuanya baik-baik saja? Tidak banyak. Bapak Quinn, ayo pulang. Baik. Bapak Johnny. Apa? Bapak Johnny, mengapa kau tidak memberikannya? Kepada Bapak Quinn? Tidak. Dia adalah putriku, Putri Julian. Dia harus pulang bersamaku ke keluarga Jones. Sayang, aku salah sebelumnya. Aku salah mengira orang lain sebagai dirimu. Maukah kau memaafkanku? Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, Susi telah merendahkan kasih sayang seorang ayah. Susi, aku menghormati keputusanmu. Apakah kau ingin pergi dengan ayahmu ke keluarga Jones? Mama, aku tidak. Mama, aku nggak mau. Sayang, kamu nggak mau memaafkan aku. Aku mau tinggal sama Mama. Bapak Johnny, tolong kasihani kami. Lepaskan keluarga Shane. Bisa. Serius? Tapi aku serahkan keputusannya pada Kristal. Bapak, maksud Bapak apa? Kalau Kristal mau memaafkan kalian, maka aku akan lepaskan keluarga Sane. Jadi Bapak menyerahkan nasib keluarga Shane ke tangan Kristal? Kenapa dia yang harus memutuskan? Diam. Kamu kenapa sih? Kamu gak lihat kondisi kita sekarang? Mikirin apa? Gak lihat apa yang terjadi? Kak, kamu mukul aku demi Kristal? Aku kan saudari kamu. Ana, keluarga Shane diambang kehancuran. Jangan bikin keadaan makin sulit buat kakakmu. Ibu juga bisa bilang gitu? Kristal, semua salahku sebelumnya. Tolong, biarkan keluarga Shane pergi. Kalau kamu mau kasih ampun ke keluarga Shane, mulai sekarang, keluarga Shane bisa jadi milikmu juga, keluargamu dan dukunganmu. Kalau mau balik, ya balik aja. Julian, kamu mau aku luapin amarahku sendiri? Kristal, boleh nggak? Tentu saja boleh. Julian. Beneran? Kristal, kamu setuju? Kristal, Anda setuju? Bapak Johnny, Anda dengar dia. Kristal setuju. TAPI. Aku punya satu syarat. Syarat apa? Selama kamu dan Ana berlutut di hadapanku, aku akan bebaskan keluarga Shane. Kristal, kamu? Tidak mungkin. Crystal, kamu mau aku berlutut padamu? Mimpi kali. Kamu cuma dapat satu kesempatan. Pilihan ada di tanganmu. Bapak Johnny, mengingat situasi saat ini, berapa lama lagi keluarga Shane bisa bertahan? Kurang dari 2 jam lagi. Keluarga Sane akan lenyap dari kota Anggrek. Aku. Kristal. Kakakmu dan adikmu. Mereka terlalu sombong. Mereka terlalu gengsi. Aku akan berlutut menggantikan mereka. Ayah. Kamu berlutut?
Mau melunakkan hatiku, ya? Aku hanya akan menerima. Ana dan hari berlutut. Baik. Aku akan berlutut. Baik. Aku akan berlutut. Ayo, berlutut. Tidak. Berlutut. Tante, Paman, kalian sendiri yang mengundangnya. Susi. Sebelumnya, aku salah. Bapak Quinn, bawa anak itu pergi. Bapak Johnny. Kristal, bukankah kau berjanji pada kami? Kalau kami berlutut, kau akan mengampuni keluarga Shane? Apa aku berjanji padamu? Kau, Hari. Siksen yang kau alami sekarang. Bahkan bukan sepersekian dari yang kualami. Nona Sane. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Ayah mau mengejar ibu. Bapak Johnny. Jika kau mengejarku karena anak itu sama sekali tidak perlu. Bukan hanya karena anak itu. 6 tahun lalu, ku minta kau menungguku di kamar. Karena aku ingin menikahimu, memberimu status yang layak. Aku bukan tipe pria yang bertindak sembrono. Aku tidur denganmu, jadi tentu saja aku bertanggung jawab atasmu. Dan apa? Kupikir, aku pasti jatuh cinta padamu. Bapak Yusuf. Kapan saya akan menemukan sisi kesayangan saya? Segera, Pak. Tuan Muda sedang mencarinya. Mencari? Yang dia lakukan cuma cari-cari. Kita bahkan belum melihat jejaknya. Yah, itu salah Bapak sendiri. Bapak tidak mengenali cicit Bapak sendiri. Apa katamu? Tidak ada, Pak. Sutradara sedang menunggu. Ayo pergi. Susi, sayang kamu tidak boleh makan permen terlalu banyak. Baik Bu, ini yang terakhir untuk hari ini. Berani. Sepertinya aku mendengar suara cicitku. Ayo pergi. Bapak Yusuf. Cepat cari dekan. Aku bahkan mulai mendengar suara-suara sekarang. Ayo pergi. Susi. Susi, kamu rindu pamanmu? Ya. Susi, kami memang anak yang baik. Kristal, rencana operasinya sudah kubahas dengan para dokter. Besok, kamu tinggal tenang dan naik ke meja operasi. Jangan khawatir. Dengan kakakmu di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan apapun. Terima kasih, Kak. Hore, ibu akan baik-baik saja. Bapak Johnny sangat depresi. Apa itu akan memengaruhi kesehatannya? Penyakit mental tingkat keparahannya bisa berbeda-beda. Kita tetap perlu menanganinya dengan tepat. Aku belum bisa menemuinya. Cucu buyung kesayanganku. Bagaimana mungkin aku tidak kesal? Kakek, kamu harus memberiku waktu untuk meyakinkan Susi. Apa? Meyakinkan? Maksudmu kamu sudah bertemu mereka? Tapi mereka tidak mau kembali ke keluarga Jones? Cucu buyung kesayanganku.
Dia pasti marah padaku karena kejadian hari itu, karena tidak mengakuinya. Hai, sayang, apa yang kamu pegang? Bingkisan, Bu. Aku yang buat sendiri. Kamu hebat sekali, kamu sudah bisa masak di usia semuda ini. Tentu saja. Karena sejak kecil aku sudah merawat ibu. Aku bisa melakukan apa saja. Luar biasa. Dah, Bu. Dah. Merawat ibu. Aku bisa melakukan apa saja. Tenang, semuanya. Sepertinya aku mendengar suara cucu buyung kesayanganku. Dah, Bu. Itu cucu buyung kesayanganku. Cepat, buka pintunya. Ya, Tuan. Tidak ada anak-anak di sini, Bapak. Bapak pasti salah dengar lagi. Omong kosong. Masa iya aku salah mengenali suara cucu buyung kesayanganku? Bapak Yo, jaga baik-baik kakek. Aku akan mencari Nona Susi. Baik, Tuan Muda. Terima kasih. Barusan itu pasti suara Susi. Kristal seharusnya ada di rumah sakit. Kemarila, sayang. Bagaimana kamu bisa menemukan kami? Kakekku adalah pasien di rumah sakit ini. Apa yang terjadi dengan Bapak Johnny? Kakekku merindukan Susi. Itu sangat memberatkan hatinya. Kalau begitu nanti akan kutanya Susi. Apakah dia bersedia menjenguk Bapak Johnny? Bapak Grant. Bolehkah aku bicara dengan Kristal? Berdua saja. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kamu kan kakaknya Kristal. Tentu saja aku menghargai keputusanmu. Aku tidak pernah menyangka kalau Julian, yang dikenal kejam di dunia bisnis, ternyata mudah diajak bicara. Baiklah. Aku kasih waktu 10 menit. Terima kasih, Bapak Grant. Maaf, Kristal. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Waktu itu aku yang pergi duluan. Ini bukan salahmu. Camel. Akhir-akhir ini perasaanmu gimana? Kanker lambung stadium menengah. Operasinya besok malam. Oke. Kali ini aku akan menemanimu. Kenapa tiba-tiba kamu jadi lembut sekali? Kristal. Kamu masih belum paham? Aku ingin berkencan denganmu. Tapi kamu tahu, aku mengidap kanker lambung stadium menengah. Bahkan dengan operasi, tidak ada jaminan aku akan sembuh. Terus kenapa? Susi dan aku akan selalu menemani kamu. Bapak Johnny. Panggil saja aku Julian. Daizelu Runigeri. Dia salah satu yang paling cocok untuk Kristal. Hatiku merasa sangat gelisah. Aku hanya ingin keluar. Aku yakin mendengar suara cicit kesayanganku. Bapak Yusuf. Aku belum terlalu tua. Dan pikun, kan? Tidak. Bapak. Bapak masih muda. Ani. Bapak Yusuf. Apa mataku ini bermasalah? Maaf kakek, aku tidak sengaja menabrakmu. Suzy? Ini aku. Aku kakek buyutmu. Kakek buyut? Aku sangat merindukanmu. Sangat.
Kakek, kamu masih kesal? Tidak sama sekali. Aku merasa jauh lebih baik. Susi, kakek buyutmu sangat merindukanmu sekarang. Ini semua salahku. Seharusnya aku datang menjengukmu lebih cepat. Tidak, bukan salah cicit kesayanganku. Ini salahku karena tidak mengenalimu. Kakek buyut tertipu. Itu bukan salahmu. Julian, anak ini pintar dan baik hati. Ibunya membesarkannya dengan baik. Ada tugas lain untukmu. Kamu harus mendapatkan hati Ibu Susi, menikahinya. Kakek. Pasti, kakek. Kenapa kakekmu juga ada di sini? Dia khawatir tentangmu. Kristal. Yangan takut. Susi dan aku ada di luar menunggumu. Mama, aku akan ada di sini menunggumu ya. Anak baik, Susi. Aku akan baik-baik saja demi kamu. Aku janji. Aku juga di sini. Aku akan selalu ada di sini. Julian benar-benar terlihat. Minayo Kaiku. Tetaplah kuat. Kalian cucu menentuku. The Pack Grant. Operasinya berhasil. Hai. Aku terlihat oke nggak? Kamu terlihat cantik sekali. Ibu adalah pengantin wanita tercantik di dunia. Hai, lihat. Susi sudah mulai menjawab untukku. Dasar kamu pintar sekali. Kristal. Orang tua saya baru sampai di kota Anggrek. Mereka sedang dalam perjalanan dari bandara ke pernikahanmu. Pasti melelahkan bagi mereka. Mereka sudah menyiapkan separuh aset keluarga sebagai mas kawinmu. Bagaimana aku bisa menghabiskan semuanya? Itu perlu. Ini adalah kepercayaan diri dan status yang pantas untuk anak perempuan tertua di keluarga kami. Julian, aku terlihat oke nggak? Ya, kamu terlihat cantik. Kristal. Hari ini, kamu adalah pengantin wanita tercantik di dunia.